Tapi saya jangan salah ya, saya mendukung hak angket. Saya setuju bahwa perlu dibongkar. Saya cuma menjawab pertanyaan Anda, nggak yakin bahwa itu akan dijalankan oleh partai-partai. Tapi bersepakat loh Bang, masalah hak angket ini. Nah, jadi kalau ada sebuah lembaga independen yang diserahkan ke kewenangan untuk memeriksa, saya sih dukung sekali. Saya sebagai orang PSI, capek kita dituduh terus kan. Mendingan dibuktikan lah kalau betul ternyata PSI dapat 3,13% itu karena kami curang, ya batalkan aja gitu yang 3,13 itu, atau kami dikasih sanksi. Tapi partai-partai lain juga harus kena sanksi dong. Tapi apa DPR bisa angket dirinya sendiri, Bang? Nah, makanya saya memang juga nggak terlalu percaya apakah hak angket itu akan dijalankan ya. Nah, itu. Ini kan lebih, menurut saya ya, saya minta maaf, saya menduga bahwa ini lebih ke cara Mas Ganjar itu untuk menunjukkan bahwa saya kalah tuh karena saya dicurangi ya. Saya kalahnya bukan karena sesuatu yang natural sifatnya. Tapi apakah itu akan jalan di DPR? Saya duga sih nggak akan jalan, saya duga ya. Karena partai-partai memang pada dasarnya juga terlibat dalam beragam kecurangan. Jadi kalau mau dibongkar nih diri mereka harus membongkar diri mereka. Saya khawatir ya, atau saya duga akan terbongkar tuh kecurangan-kecurangan yang dilakukan selama ini. Karena itu saya nggak terlalu optimistis bahwa itu bisa kita tangani sekarang. Saya pikir kalau mau lebih bersih, ya lebih bersihnya 5 tahun dari sekarang ya. Karena atau paling tidak yang pilkada bulan November nanti kan, ya itu harus dibersihkan, harus dilakukan upaya misalnya ke KPU kok bisa-bisanya sih bikin Sirekap itu kan mahal sekali. Artinya digital segala macam. Terus di tengah jalan dikatakan nggak bisa diandalkan. Kita sekarang hitung manual aja. Ya, anggaran negara selama ini buat Sirekap itu dikemanakan? Persis. Sehingga itu timbul berbagai spekulasi juga kan. Jadi ya kita siapkan nanti nih, mudah-mudahan pada pilkada yang November hal yang serupa tidak lagi terjadi. Masih ada waktu sekitar berapa, 7 bulan, 6 bulan kan dari sekarang. Begitu. Oke Bang, gimana menurut Abang apa yang disampaikan Bang Ade Armando ini? Ya, pertama tadi saya nggak sepakat kalau dikatakan itu hanya sebagai persepsi gitu. Ada bukti. Ya buktinya tidak sesuai dengan kalau Bang Ade dan teman-temannya percaya pada quick count, hasil quick count kemarin itu, pemilu itu nggak sama itu perolehan quick count PSI dengan 7 lembaga survei nggak sama ya kan. Itu satu. Kedua, hak angket, tentang hak angket tadi itu kelihatan pesimis ya Bang Ade melihat itu, karena itu akan terjadi buka-membuka antar anggota dewan sendiri. Jangan, enggak. Hak angket itu apa sih? Itu hak penyelidikan yang dimiliki oleh yang dipunyai oleh DPR ya. Terhadap undang-undang atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis ya. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi di situ kebijakan pemerintah, bukan anggota-anggota dewan, kasus-kasus nggak harus saya harus koreksi. Jadi, bukan kebijakan pemerintah. Jadi di situ dikatakan atau kebijakan pemerintah. Sebenarnya yang diperiksa itu adalah apa yang dilahirkan oleh pelaksanaan undang-undang. Nah, dalam hal ini kan undang-undang pemilu ada. Nah, apakah undang-undang pemilu itu sudah dijalankan secara benar atau tidak, itu harus diselidiki. Pemerintah menjadi objek untuk diteliti. Tapi betul yang Anda bilang, DPR-nya juga terlibat karena pelaksanaan undang-undang itu melibatkan DPR, melibatkan partai politik. Nah, jadi kalau ada sebuah lembaga independen yang diserahkan kewenangan untuk memeriksa, saya sih dukung sekali. Saya sebagai orang PSI, capek kita dituduh terus kan. Mendingan dibuktikan lah kalau betul ternyata PSI dapat 3,13% itu karena kami curang, ya batalkan aja gitu yang 3,13 itu, atau kami dikasih sanksi. Tapi partai-partai lain juga harus kena sanksi dong. Jangan cuma kami kan. Yang tadi itu bahwa ternyata PKB dan PDIP dikatakan menggelontorkan dana serangan fajar dalam jumlah yang cukup besar, 18% tadi. Mereka juga harus diperiksa dan dibuka dan dinyatakan apakah itu kesalahan, itu kesalahan etik, dan kalau memang kesalahan ya seharusnya ada sanksi. Tapi saya jangan salah ya, saya mendukung hak angket. Saya setuju bahwa perlu dibongkar. Saya cuma menjawab pertanyaan Anda, nggak yakin bahwa itu akan dijalankan oleh partai-partai. Tapi bersepakat loh Bang, masalah hak angket ini. Artinya
itu sekata itu artinya harus dibongkar kecurangan-kecurangan kalau memang itu ada. Ya. Artinya jangan sampai pembelajaran berikutnya kepada generasi seterusnya penerus artinya terjadi dan terulang lagi kalau misalnya itu terjadi. Ya, tapi sebetulnya survei Litbang Kompas yang menempatkan 62,2% ya rakyat mendukung hak angket itu saja sebetulnya sudah tanda bahwa memang pemilu kemarin ini penuh kecurangan dan tidak sesuai perolehannya. Kalau misalkan Prabowo Gibran beneran dapat 58%, harusnya yang tidak setuju hak angket lebih banyak dong. Tapi ini enggak, tapi 62,2% rakyat setuju hak angket. Ini aja sudah kelihatan ada yang nggak sinkron ini antara perolehan Presiden kemarin. Ya artinya dianggap Prabowo pada saat ini kan 58 sekian. Nah yang semestinya harusnya masyarakat. Harusnya kan pendukung Prabowo kan kontra sama angket. Enggak dong, saya pendukung Prabowo. Banyak teman saya pendukung Prabowo. Dan kita semua setuju harus ada hak angket. Jadi nggak mesti kalau saya itu pendukung Prabowo, saya seharusnya menolak hak angket. Karena hak angket itu tidak diarahkan hanya kepada kepada Prabowo. Tiga-tiganya diperiksa nih yang calon presiden ya, kampanyenya, dananya, tapi juga kepada parlemen dong ya. Kan pemilunya ada dua, ada pemilu caleg, ada pemilu capres. Jadi buat saya bukan kalau berani, saya berharap sekali ada keberanian dari DPR untuk menyatakan, yuk kita bikin angket nih, kita bongkar ini. Cuman saya duga keras karena terlalu mahal harganya. Kalau terbukti memang banyak kecurangan, ya barangkali jangan-jangan bukannya Prabowo yang berkurang dari 58%. Bagaimana kalau yang lain yang berkurang, ya? Atau ternyata bukan PSI yang kena, tapi PDIP atau itu loh. Bagaimana menurut Anda? Bahkan bisa sebaliknya katanya kondisinya, misalnya tiba-tiba bahkan mungkin 02 yang lebih unggul lagi dari 58 bisa saja 60 atau mungkin sebaliknya. Enggak lah, 58 aja lah. Atau jadi 57 lah. Enggak ada hubungannya angket dengan itu. Itu ranahnya Bawaslu, ranahnya Mahkamah Konstitusi. Kalau DPR itu enggak ada itu enggak ada efeknya dengan perolehan pemilu atau membatalkan pemilu kemarin enggak ada, Bang. Sama sekali nggak ada. Itu hanya penyelidikan anggota Dewan yang dilakukan oleh Dewan terhadap kebijakan pemerintah. Golnya apa? Artinya yang saya tanya sekarang, ketika hak angket itu bergulir, golnya seperti apa? Ya misalkan kalau di sana benar-benar ditemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi, undang-undang yang dilakukan oleh presiden atau rezim Jokowi, dia bisa dimakzulkan. Bukan membatalkan pemilu. Kalau yang membatalkan hasil pemilunya tetap. Iya tetap. Kalau masalah hasil pemilu itu MK. Kalau yang curang partai MK, Bawaslu. Ya apa sanksinya? Nah itu bisa dibatalkan pemilu dan atau didiskualifikasi capres bisa yang melakukan kecurangan. Itu pileg yang dimaksud. Misalkan ini. Enggak, yang dipilih kan kalau itu. Pileg kan pilpres. Itu yang saya ingin katakan. Ada nih Pak, saya PSI misalnya ya. Kalau kami enak kan kami belum tentu 4% ya. Betul. Taruhlah kami 10% ya. Terus kami mendukung hak angket. Di hak angket itu terbongkar bahwa ternyata PSI itu atau siapapun partai saya itu sebetulnya curang. Terus dibawa ke Bawaslu, dibawa ke KPU. KPU bilang karena PSI curang didiskualifikasi. Ya. Nah maksud saya adalah, anggota-anggota DPR yang akan mengajukan hak angket itu kan berisiko bahwa hak angket tersebut akan berdampak kepada nasib mereka sendiri. Itu yang tadi diargumenkan. Jelas ada dampaknya terhadap perolehan suara. Bisa ada dampaknya. Nggak ada Bang, selama itu nggak di-follow up ke Bawaslu, ke MK nggak ada. Sekarang dijalankan hak angket. Itu domainnya eksekutif nanti itu persoalan itunya. Resikonya itu banyakannya ke eksekutifnya, ke Jokowinya. Gitu. Bukan partai-partai politik. Yang curang itu belum tentu Pak Jokowi ya? Enggak, masalah kecurangan partai yang dilakukan oleh partai atau legislatif pileknya itu Bawaslu sama MK. Bukan, yang ternyata terungkap dari hak angket negara melalui angket. Kebijakan negara belum ini tentu. Misalkan gini loh, Jokowi mengerahkan aparatur sipil nasional untuk mendukung Prabowo, Gibran, anggota-anggota
kepala-kepala desa dikerahkan semuanya ke Jakarta untuk mendukung Prabowo Gibran. Bagus itu diperiksa. Terus atau TNI Polri misalkan ini ya dikondisikan dikerahkan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Nah, ini nanti Jokowi dikasih sanksi apa? Itulah hak angket. Gitu. Sampai berujung pada pemakzulan. Tapi ketika perolehan pemilu yang kecurangan dan lain sebagainya itu ranahnya Bawaslu, MK, Bang. Itu beda lagi. Kalau itu tadi sudah menyamakan persepsi, Bang. Artinya hak angket itu bagus digulirkan. Nah, selesai misalnya hak angketnya di Presiden. Nah, yang disinggung tadi kan ada komprehensif, ada pileg, ada pilpres. Nah, bagaimana di pileg itu sendiri? Apakah bisa dibongkar juga? Bisa dong. Maksud saya gini, kami nih ya, kenapa saya mendukung hak angket? Saya pendukung Prabowo. Karena saya sangat percaya bahwa kalaupun ada tanda petik kecurangan-kecurangan, itu bukan kecurangan-kecurangan yang akan menyebabkan suaranya Pak Prabowo tergerus ya. Kan saya katakan tadi, kecurangan bukan serangan fajar. Kalau menurut KPK itu korupsi. Itu korupsi ya. Nah, jadi itu masuk di situ. Pasti yang namanya hak angket harus menyertakan bukan aja penelitian mengenai bansos ya, tapi juga mengenai serangan fajar. Yang saya mau bilang adalah marilah kalau kita mau bongkar, kita bongkar-bongkaran semua ya. Sebaiknya kita ingin agar hasil pemilu itu yang berdana berapa puluh triliun itu memang bersih. Nah, itu harus melewati DPR. Nah, DPR-nya mau nggak? Saya nggak yakin. Kalau Anda yakin bahwa DPR-nya itu berani, ya silahkan. Dan menurut saya ya dibongkar aja. Saya sih yakin Pak Prabowo, kubu Prabowo tidak bersalah ya. Saya justru melihat bahwa jangan-jangan kubunya PDIP yang bermasalah. Jangan-jangan kubunya Anies yang bermasalah. Karena itu saya merasa open aja, terbuka aja. Seberapa persen Abang confidence hak angket ini bisa bergulir, Bang? Karena seperti yang disampaikan tadi, saya sih dia mendukung, tapi saya sih nggak yakin. Kenapa mungkin ada perkataan tidak yakin ini? Ini masalah faktor kepentingan. Contoh misalnya, salah satu partai ditawarkan bergabung di kabinet. Ya kan? Kan orang-orang itu juga, sudahlah, ngapain juga. Nah, bagaimana menurut Abang gitu? Artinya pengusung 01 sama pengusung 03 tiba-tiba ditawarkan misalnya sama 02, udahlah. Cincai kita gabung satu menteri misalnya. Gimana menurut Abang? Jadi makanya ada ketidakyakinan tadi itu. Ini seperti sebelum kita diskusi tadi, Abang sempat pernah ngomong politik ini dinamis. Nah, maka siapa yang berkepentingan, maka itulah hasilnya. Nah, seperti apa, Bang? Saya yakin kok jadi 99% jadi. Yang satunya itu takdir Tuhannya itu yang nggak tahu. Karena apa? Sebetulnya seperti yang saya katakan tadi bahwa hak angket itu benar-benar hak konstitusional dari anggota DPR. Ya, dia sebetulnya nggak ada hubungannya itu dengan partai politik, dengan capres. Misalkan ini idenya Mas Ganjar pertama yang mengajukan hak angket itu ya. Beliau mengajukan hak angket misalkan. Kalau anggota DPR dari PDIP misalkan di sana nggak setuju, juga nggak bisa Mas Ganjar. Demikian juga sebaliknya, Mas Ganjar misalkan nggak setuju hak angket, anggota DPR di sana pengen, ya itu jalan. Nah, kalau itu kita sepakat, artinya itu misalnya anggota DPR misalnya kepingin hak angket itu, tapi majikan dalam arti ketua umumnya nggak setuju. Nggak setuju. Kalau misalnya terus mau maju, ya bisa saja bisa di kan petugas partai. Ya artinya masalahnya gini, Bang. Masalahnya ini kalau dia diajukan hak angket itu kan sekarang, bukan nanti setelah pelantikan presiden baru, DPR baru. Kalau DPR sekarang sudah beda, Bang, dengan sebelum pemilu. Kalau DPR sekarang itu terdiri dari anggota dewan yang jadi lagi untuk periode ke depan dan ada juga yang nggak jadi. Nah, justru yang kita ragukan bisa jadi ini. Nah, yang nggak jadi itu bisa jadi ini akan menggunakan hak angket ini juga. Justru peluang kalau yang saya yakini nih, ketika orang sudah tidak jadi, ya bisa saja udahlah gabung ke kita. Bisa saja seperti itu, maka tidak akan bergulir yang dimaksud. Itu satu, tapi
untuk Bisa PDIP, saya ini bukan anggota PDIP ya, tapi saya yakin benar dengan konsistensi perjuangannya Bu Mega. Tapi Anda Bu Megawati ya, saya yakin dengan konsistensi perjuangan kawan-kawan di PDIP. Beliau udah bilang dia percaya 90% ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Silahkan 90%. Nah saya mau sedikit komentar nih tentang hal yang tadi sudah disebut tapi belum sempat saya tanggapi soal quick count. Quick count itu memang menempatkan PSI itu nggak lolos. Ya. Makanya dikatakan bahwa ada beberapa tokoh lembaga survei kan bilang kalau semua normal nggak lolos kan, kalau sampai lolos anomali kan. Tapi orang tuh banyak yang sebetulnya nggak paham dengan logika quick count. Logika quick count itu adalah sebuah peramalan kan, itu prediksi tentang berapa hasil pemilu yang sesungguhnya nanti. Jadi dia hanya peramalan, hanya diambil dari sekian persen sampel yang angkanya saya lupa, kalau nggak salah 200.000 dari atau berapa ribu dari 800.000 TPS yang ada. Nah, mereka percaya bahwa para statistician yang melahirkan ini percaya bahwa ini akan hampir pasti sama. Katanya itu hampir pasti, ya. Tapi mereka juga percaya pada yang namanya ada level of confidence. Jadi di setiap hasil survei itu selalu dicantumkan level of confidence kami itu berapa. Nah, yang sekarang ini umumnya akan berada di level of confidence 95%. Artinya bacanya begini. Kami yakin 95% PSI itu nggak lolos. Tapi masih ada 5% kemungkinan PSI lolos. Jadi hanya 5% kemungkinan PSI lolos. Ya, kecil sekali, tapi mungkin. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak bicara tentang angka yang absolut. Ini begitu juga dengan misalnya mereka meramalkan kalau nggak salah PDIP itu 16%-an ya. Kalau nanti ternyata 17, sekian persen, mereka akan bilang, well itu masih dalam range kami. Ya karena kami memang nggak pernah bilang bahwa hasilnya pasti benar 16%, bisa 17, sekian juga. Nah kembali ke tadi, jadi orang sering mengatakan ini adalah sebuah udah jelas bahwa kami tidak akan lolos karena quick count bilang begitu. Enggak, kalau angkanya itu 2,9, margin of error-nya itu 1%, maka mereka memperkirakan angka paling tinggi kita adalah 3,9%. Nah, kalau kami ternyata lolos 4% atau 4,1%, itu selisihnya cuma 0,2%, ya. Mungkin nggak itu? Ya mungkin secara statistik. Karena angkanya masih dalam batas yang kita pikir secara common sense, ya mungkin lah. Ya misalnya saja, sebagai contoh, memang lembaga-lembaga survei tersebut punya masalah kalau sudah ke daerah-daerah Indonesia bagian timur. Misalnya ke Papua, ke mana lah, saya nggak tahu, Maluku kali ya, macam-macam. Jadi mereka mengakui bahwa ada kemungkinan bahwa mereka nggak bisa merangkum semua jawaban dari masyarakat Indonesia. Sehingga saya akan katakan, kalau angka kami adalah 4,0, 4,1%, itu make sense, sangat masuk di akal. Kalau angka kami 5,0 aja, nah buat saya, itu saya juga akan tanya tuh ke kantor, ini kok bisa 5,0%, ini dari mana? Tapi kalau ternyata orang bisa menunjukkan data-datanya, ya, enggak, ini karena masuk dari daerah, ada sebuah provinsi di mana yang semua orang di provinsi tersebut, atau 70% provinsi tersebut ternyata semua cinta PSI, ya mungkin aja. Tapi itu mimpi yang menurut saya tidak terlalu nggak logis lah ya. Jadi, tapi kembali ke tadi, buat teman-teman yang mengira bahwa quick count-nya semua lembaga penelitian sudah menyatakan kami nggak lolos, sebetulnya nggak gitu-gitu amat. Ya, masih ada kemungkinan kami lolos, tapi kemungkinan lolosnya hanya 5%. Tapi ada masalah Bang dalam dunia perpolitikan kita. Ketika lembaga survei ini menguntungkan salah satu pihak, dia akan beranggapan lembaga survei itu good. Tapi ketika yang pihak lain misalnya dirugikan dari hasil survei tersebut, dia akan mengatakan, oh itu lembaga survei. Gini. Saya kan tadi mengatakan, saya mantan orang SMRC loh. Ya, jadi saya tahu betul cara kerja SMRC. Saya percaya betul dengan tingkat keakuratan ramalan mereka. Ya, tapi tetap ada margin of error tentunya kalau ada dua. Pertama margin of error. Pertama tuh, ya. Kedua adalah level of confidence. Itu yang harus kita selalu ingat. Jadi saya tidak menolak. Makanya saya tidak bisa mengatakan,
oh karena hasil quick count-nya sudah segitu, udah pasti kita nggak lolos guys. Anda ingat 2019, ya, PSI itu adalah salah satu partai yang paling awal. Begitu quick count keluar, sudah menyatakan selamat buat pemenang. Tapi nggak tentang PSI-nya sendiri. PSI minta maaf kepada semua pendukungnya, kita tahun ini nggak bisa lolos. Kenapa? Karena angkanya waktu itu masih terlalu kecil memang. Quick count-nya PSI itu cuma 1,9 gitu ya. Jadi itu memang udah nggak mungkin lah untuk mengejar sampai 4. Tapi kalau sekarang dengan angka 2,9 di SMRC, kami masih melihat ada dong peluang. Masih ada asa di situ. Masih ada asa di situ. Masih mungkin, masih make sense untuk berharap itu ternyata sesungguhnya adalah 4% atau 4,1%. Ya, jadi saya tidak menolak hasil quick count. Oke, Pak. Kita lanjut ini, kita leave it dulu itu ya. Ya. Sempat tadi berbicara masalah Ganjar, Bang. Ganjaris. Setahu saya, artinya Bang Ade Armando itu dulu Ganjarism. Ganjarian. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba lari ke kubu 02 misalnya? Karena kondisinya pada saat itu di benak masyarakat Republik Indonesia ini, kalau Bang Ade Armando itu bisa firm benar-benar Ganjar, tapi kok tiba-tiba bisa berubah? Masalahnya di mana, Bang? Iya. Bahkan supaya lebih seru lagi, saya bahkan bikin sebuah video waktu itu. Kenapa saya nggak mungkin dukung Prabowo kan? Betul. Jadi ceritanya memang nggak tiba-tiba. Ini agak panjang nih ceritanya. Ada proses. Ada proses ya. Dimulai oleh ketika pada tahun 2022 itu sebetulnya PSI sudah menunjukkan bahwa PSI itu mendukung Ganjar. Saya karena itu menjadi seorang anggota Dewan Pembina dari sebuah organisasi relawan pendukung Ganjar. Itu salah satu dasar aslinya. Jadi untuk menggambarkan, saya juga dulu pendukung Ganjar and Firms persis seperti yang Anda katakan. Jadi saya Dewan Pembina dan saya termasuk orang yang menggalang suara orang untuk ayo dukung. Kalau Anda nonton video-video saya tahun 2022 itu pada awalnya saya akan sangat memuji Ganjar dan mengkritik Prabowo ya. Karena 2014, 2019 sudah begitu kan? Betul. Nah, tapi pelan-pelan saya mulai belajar bahwa kayaknya ada yang nggak beres nih dengan kubu Ganjar dan PDIP. Dimulai dengan ketika kami waktu itu yang namanya Ganjarian itu banyak betul orang PSI-nya, ya. Dan PSI kemudian bikin yang namanya kayak rembuk rakyat, semacam survei tapi di antara para pendukung PSI. Ternyata jawaban tertinggi siapa yang didukung untuk menjadi calon presiden adalah Ganjar. Ya. Kuat banget Ganjar, jauh di atas Prabowo dan Anies. Apalagi Anies ya. Ketika itulah kami menyatakan dukungan terhadap Ganjar. Bahkan kita bikin poster, bahkan kita mencarikan cawapres yang terbaik buat beliau. Beliau siapa? Jawabannya adalah Mbak Yeni Wahid. Kita bikin posternya di mana-mana dan kita udah sampaikan itu kepada PDIP. Tiba-tiba kami dimarah-marahi oleh PDIP. Dimarah-marahin? Ya, maksudnya gimana? Diberi peringatan, turunkan semua baliho kalian itu ya. Dasarnya? Kami nggak mau didukung oleh Ganjar. Kami menolak dukungan PSI karena Ganjar adalah kader PDIP dan PDIP sendiri belum waktu itu menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden ya. Ya kami kaget bahwa itu terjadi ya, dan karena itulah kemudian kami menyatakan ya kita cabut ya karena kemudian Pak Ganjar sendiri bilang dalam sebuah, ada videonya sampai sekarang masih ada tuh, ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana Pak dengan dukungan dari PSI? Jawabannya adalah PSI. Siapa itu? PSSI. Bukan PSI. Oh, PSI. Oh, dasarnya itu. Itu kan melecehkan kami ya. Tapi waktu itu kami masih oke. Kami merasa bahwa ya mungkin Ganjar sedang bermain gimmick lah ya, bermain gimmick politik. Kita masih oke saja. Tapi semakin lama ya, serangan-serangan PDIP melalui beragam caranya itu terjadi ya. Dan supaya cepat saja bagian-bagian yang kurang detail mungkin saya nggak yang detail perlu saya ceritakan. Kemudian sampai awal 2023 dinyatakan kan, PDIP menyatakan bahwa mengajukan nama Ganjar. Nah ketika itu PSI juga nggak diajak
Ya. Dan ketika orang nanya, kok PSI nggak diajak? Wartawan nanya kan ke Mas Hasto kalau nggak salah. Dijawab oleh Mas Hasto, ya karena ya memang PSI nggak pernah ngomong sama kita. Lah kan kita udah ngomong dari tahun 2022 bahwa kita mendukung Ganjar. Ya. Dan sehingga ketika itu kita sebetulnya merasa bahwa kenapa waktu itu kita ditolak tahun 2022 itu karena pada dasarnya PDIP masih mendukung Mbak Puan sebagai capres. Jadi mengganggu nih kehadiran PSI. Nah, saya sendiri waktu itu sudah mulai buat video tentang betapa arogannya PDIP ya. Dan saya mengatakan bahwa kalau ini sampai ini terjadi terus, ini akan terus menggerus suara Ganjar nih. Pihak-pihak manapun yang datang itu ditolak. Oh, sebelum itu kemudian terjadi juga soal sepak bola Piala Dunia. Ya, itu juga mengejutkan kami bahwa Ganjar sampai harus menyatakan bahwa menolak kedatangan tim Israel ya. Dan betul-betul di masyarakat dan termasuk di kalangan pendukung PSI yang semula mendukung Ganjar, itu juga mulai ada suara-suara, loh kok begitu ya? Kok menjadi sangat terlihat eksklusif ya? Ya anti kita barangkali bisa saja mengkritik Israel, tapi untuk sebuah Piala Dunia di mana itu sudah diputuskan, mbok yang jangan ngomong baru tahun 2023, karena dari tahun 2022 pertengahan itu sudah jelas kan, ini semacam serangan terhadap Pak Jokowi artinya. Nah, kemudian terjadilah pemilihan pencalonan Pak Ganjar kan, terjadi pencalonan Pak Ganjar. Di situ ternyata PSI juga nggak diajak. Dikatakan bahwa PSI tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, maka semua menjadi semakin jelas nih, memang PDIP tidak mau menerima, bahkan kemudian sempat pimpinan PDIP itu minta dengan pimpinan PSI untuk minta maaf, ya, termasuk salah satu yang disebut adalah saya, Ade Armando harus minta maaf, ya. Nah, ketika itu kondisinya udah menjadi semakin buruk ya bagi kami untuk merasa apakah kita masih tetap dukung Pak Ganjar nih diperlakukan seperti ini. Nah, sambil berjalannya waktu, maka mulailah terjadi hal-hal seperti Pak Prabowo datang ke PSI, ya, untuk menyatakan kita bersahabat ya, kalian adalah adik kami gitu ya. Datang dan artinya tidak ada pertentangan antara, sebetulnya buat kami itu bermasalah karena PSI sendiri kan adalah penentangnya Pak Prabowo tadinya kan pada tahun 2019. Tapi beliau bersedia menyatakan ingin datang ke PSI bersama Gerindra dan betul-betul mereka datang ke PSI jadi Pak Prabowo bersama seluruh timnya. Sementara itu lagi Pak Jokowi juga sudah memberi isyarat, tolonglah PSI mulai kenal dengan Pak Prabowo. Oh, berarti sudah dikasih sinyal juga. Dikasih sinyal. Kan bisa saja PSI mengambil sikap, Bang. Artinya dengan kondisi tidak diterima di di PDIP misalnya karena ada faktor ada sesuatu hal misalnya ya karena pertentangan antara Prabowo dengan PSI itu sendiri benar berseberangan, bisa saja ya si PSI itu sendiri ya sudah, kami tidak akan di kubu manapun. Persis kami sebetulnya semula sudah sampai tahap ini saya cerita masa itu ya. Sempat berpikir ya udah kita nggak akan dukung capres manapun ya. Bahkan Ketua Dewan Pembina kami, Jeffrey Giovanni, sudah merestui sikap semacam itu. Ya sudah, kita hanya maju ke caleg, tapi kalau presidennya kita nggak mengkampanyekan siapapun. Tapi kemudian Pak Jokowi bilang, kalian, wahai PSI, mulailah berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri kemudian menyatakan mau datang ke PSI. Bayangkan, Pak Prabowo itu tahun 2019 disebut sebagai pembohong oleh PSI dan dia sama sekali nggak peduli dengan itu dan dia tetap datang, dan kedatangannya dengan penuh keramahan, persahabatan, bahkan saya ditepuk-tepuk kan, wah ini Ade Armando nih, saya juga suka nonton video Anda, begitulah ya, sehingga kita merasa mulai bahwa wah kayaknya Prabowo ini apakah karena perintah Jokowi atau karena Prabowo-nya sendiri ini mulai memang berusaha mendekat ke PSI dan melihat PSI sebagai salah satu mitra mereka. Itulah yang membuat kemudian saya belajar tentang Pak Prabowo lagi ya. Saya wawancara orang, saya tanya, saya baca buku. Ada beberapa kebohongan tentang Prabowo akhirnya bisa hilang. Ada banyak kritik saya terhadap Pak Prabowo ternyata saat ini sudah tidak lagi berlaku. Misalnya saya soal bahwa kedekatan dia dengan kelompok-kelompok Islam fundamentalis tahun 2019-2014 sudah tidak terjadi tahun 2024 kan. Jadi saya berubah secara perlahan-lahan, apalagi ketika kemudian beliau memang secara eksplisit menunjukkan dia ingin sekali agar Mas Gibran itu menjadi
wakilnya, ya. Itu semakin menunjukkan kedekatan dia dengan Pak Jokowi. Ya. Apalagi kemudian memang Mas Kaisang juga datang ke kami. Itu memperkuat ya semangat kami untuk terus mendukung Jokowi, dan artinya kita melihat Pak Jokowi dekat sama Pak Prabowo, ya kita akan dekat dengan Pak Prabowo. Tapi saya sendiri saat ini memang sudah, saya nggak bisa bilang 100% berubah ya. Mungkin ada banyak tapi hal-hal buruk mengenai Pak Prabowo yang sudah kemudian saya anggap tidak lagi relevan untuk sekarang. Itulah yang menyebabkan saya akhirnya sekitar barangkali dalam waktu 1,5 tahun itu berubah menjadi pendukung Prabowo. Ya, karena ada tegak lurus dengan PSI, tegak lurus dengan Pak Jokowi. Bagaimana tanggapan Bang Saiful Huda perihal sikap Bang Ade Armando ketika yang saya bilang tadi, dulu benar-benar Ganjarism, tiba-tiba berubah ke mendukung Pak Prabowoism. Silakan, Pak. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya sama Bang Ade Armando ya, saya kan hanya mengemukakan apa yang saya ketahui, yakini itu ya, persepsi ya tentang PSI. Sepertinya saya lihat perilaku politik PSI gitu dilatar belakangi oleh kekecewaannya terhadap PDIP. Itu satu dominan. Tapi saya lihat PDIP bisa berbuat begitu juga dilatar belakangi oleh sikap politik PSI kalau menurut saya. PSI ini partai kecil yang berusaha pengen jadi besar dengan cara apa ya, mendompleng PDIP, nama-nama besar PDIP, nyuri tokoh-tokoh PDIP. Misalkan termasuk Ganjar itu sendiri, yang harusnya yang lebih duluan mempopulerkan Ganjar sebagai capres 2024 itu kan PDIP. Tapi ini PDIP belum juga mengumumkan siapa capres yang akan diusungnya. Tapi PSI, padahal semuanya udah tahu, Ganjar yakin itu yang akan diusung. Tapi PSI mendahului seperti kayak gitu. Tapi kan nggak salah, Bang, orang mau curi start dalam kondisi dia membesarkan partainya. Iya, tapi masyarakat jangan salah, masyarakat juga banyak yang awam politik juga akan menyangka nanti bahwa Ganjar itu ternyata capres yang akan diusung oleh PSI, bukan oleh PDIP. Itu bisa jadi terjadi di level bawah masyarakat. Nah ini yang bahaya. Jadi banyaklah itu terus, misalkan PSI juga menebarkan baliho di mana-mana, Jokowi ya PSI, PSI itu sekarang. PSI partainya Jokowi gitu. Nah orang PDIP ya pasti tersinggung kayak gitu itu. Jadi seperti kita ada keluarga, dua keluarga, yang satu punya keluarga bagus-bagus ini ya, anak-anaknya semua, tapi seolah-olah diklaim oleh keluarga lain itu keluarga dia gitu. Yang anaknya bandel-bandel. Ya bandel-bandel. Ya pasti tersinggung. Itu gitu. Jadi terus ada juga sinyalmen kemungkinan PSI juga mau disengaja disetting kayak mau merusak PDIP. Kan pernah mengklaim juga Ahok sebagai PSI, kader PSI. Itu pernah itu dulu. Pernah waktu rame-ramenya Ahok ketika Ahok lagi jaya-jayanya dari cerita-cerita begini nih. Iya, makanya saya sampai sempat tanya waktu itu ke Ahok masalah PSI ini gimana? Bukan partainya. Nanti kita undang Pak Ahok di sini. PSI waktu itu datang untuk menarik Pak Ahok saya jelasin. Bukan kita mengaku-ngaku dia adalah kader PSI. Itu jadi gitu. Sering kayak gitu itu PSI itu perilakunya gitu. Nah, ada juga kemungkinan dugaannya orang PDIP juga. PDIP itu PSI itu sengaja dibikin oleh Jokowi untuk ngerusak PDIP juga gitu loh. Itu terus mengenai jadi kayak PSI itu seperti kerikil dalam sepatu bagi PDIP. Makanya sikapnya PDIP juga begitu ke PSI gitu ya. Saling memahami aja atau arti itu kan persepsi Abang juga, mungkin persepsinya berbeda. Itu sama itu ya menurut saya itu sudah rahasia umum kan itu. Itu kok rahasia umum. PDIP itu sering kan menganggap pokoknya jengkel lah sama PSI itu gitu loh. Jadi partai baru tapi seolah-olah jadi partai besar nyamain. Ya, apalagi terakhir ngambil
Kaisang gitu anaknya Pak Jokowi, tapi orang ini kan taunya saat itu bukan sekarang ya. Jokowi itu kader PDIP, Gibran kader PDIP, Bobi Nasution termasuk Kaisang sendiri gitu loh. Nah itu benar diambil oleh PSI kayak gitu. Senengannya nyomot kader yang sudah partai lain gitu. Itu PSI. Mohon maaf ya. Itu terus kedua mengenai Ganjar tentang Israel gitu, menolak kedatangan Israel kontingen sepak bola itu. Nah, itu kan bentuk kesetiaannya Mas Ganjar terhadap konstitusi. Ini bukan persoalan agama, bukan sepak bola. Mas Ganjar justru karena ini bukan persoalan agama, ini persoalan konstitusi yang harus ditaati. Sampai sekarang Indonesia belum membuka hubungan diplomatik secara terbuka dengan Israel gitu. Nggak ada gitu. Jujur ya nggak ada itu, walaupun misalkan faktanya ya ada hubungan gelap perdagangan atau mungkin ada. Tapi kan ini bukan gaweannya Indonesia Bang, kalau U20 Piala Dunia. Iya, tapi persoalannya ini dalam konstitusi Indonesia itu nggak ngakui Israel, makanya nggak buka kedutaan besarnya sampai sekarang di Indonesia. Terus kemudian sepak bolanya mau diperbolehkan di sini. Ya nggak bisa gitu. Nah, Mas Binta, siapa Mas Ganjar, terus Bu Mega, ini setia sama konstitusi. Makanya Bu Mega itu dimusuhi banyak orang sampai sekarang tuh kenapa? Kesetiaannya pada konstitusi. Makanya siapa yang musuh Mbak Mega itu biasanya orang yang suka nabrak-nabrak konstitusi. Gitu. Ganjar pun begitu, setia sama konstitusi. Justru Jokowi yang nggak konsisten konstitusi. Dan itu berarti bisa dilihat dari kasus itu juga. Jokowi itu sudah ada tanda-tanda dari sononya, dari dulu itu suka nabrak-nabrak konstitusi. Termasuk itu gitu. Sebelum Piala Dunia sudah ada beberapa acara internasional di mana delegasi Israel ada, benderanya dikibarkan. Jadi kenapa tiba-tiba dan itu pun dilakukannya hanya 2 bulan sebelum Piala Dunianya diselenggarakan. Mas Ganjar mungkin datang untuk mengkoreksi semuanya itu, Bang. Sebenarnya kita masih banyak materi, Bang. Tapi karena kondisi kita sudah lama diskusinya, saya berikan waktu untuk closing statement. Perihal diskusi kita ini, nah next seperti apa biar masyarakat kita ini benar-benar teredukasi dengan yang namanya pemilu yang jurdil. Silakan Pak. Bagaimanapun pemilu sudah dilaksanakan, Pilpres Pileg sudah dilaksanakan, tinggal tanggal 20 kita menunggu keputusan resmi dari KPU ya. Selama itu belum diputuskan, kita tidak bisa mengklaim siapapun menjadi pemenang ya. Itu satu. Kecurangan-kecurangan dalam pemilu jelas sudah banyak diketahui oleh masyarakat sehingga protes ke KPU terus-menerus terjadi sampai sekarang. Maka kita biarkan semuanya itu terjadi, dinamika politik itu terjadi. Mau ada hak angket, mau ada nantinya itu gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau ke Bawaslu dan sebagainya, silakan gitu, lakukan. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, sebab saya ini bukan hanya pengamat politik tapi juga aktivis pergerakan juga sejak zaman Soeharto sampai sekarang yang selalu berusaha mati-matian menjaga demokrasi di Indonesia ini, dan saya merasa sangat tersinggung sekali ketika Jokowi semena-mena seperti sekarang ini. Maka saya menganggap peta politik Indonesia tidak akan pernah berubah sekarang ini jika tidak dilakukan dalam konteks pemilu kali ini: 1, diajukan hak angket; 2, gugatan Mahkamah Konstitusi, dan ke Bawaslu. Berikutnya itu adalah pemakzulan presiden. Kalau itu nggak terjadi, akan terjadi begini-begini lagi. Pemilu itu penuh kecurangan, penuh pelanggaran konstitusi dan sebagainya, dan tidak ada hukuman apapun, gitu. Nggak ada sanksi apapun bagi pelaku itu semuanya. Oleh karena itu, peristiwa hal yang kayak begini, sejarah yang kayak gini harus diinterupsi. Oke, Bang. Silakan Bang Ade. Ya, saya juga bersyukur ya bahwa pemilu akhirnya bisa selesai dengan cara yang relatif damai, aman ya, bersih. Artinya kita membandingkan tentu saja dengan 2 pemilu sebelumnya ya, 2014, 2019. Tahun ini tidak ada lagi politik identitas, tidak ada agama lagi masuk di dalam pertarungan.
dan Pak Prabowo sudah menang dan PDIP sudah unggul juga bisa disebut menang juga ya di parlemen. Nah, saya berharap memang semua pihak yang berseteru, yang menjalankan semua, kalaupun ada protes, kalaupun ada kritik, ya jalankan saja secara demokratis dengan mengikuti hak-hak konstitusional yang ada ya. Nah, saya berharap sekali kita jangan terus-menerus berantem. Kenapa? Karena Indonesia ini pada dasarnya sebetulnya disebut sebagai raksasa yang masih tidur nih ya. Kita bisa menjadi salah satu negara terbesar di dunia, ekonominya, politiknya, sosialnya. Itu kalau kita mau bersama-sama kompak nih ya, membangun sebuah kerjasama bersama antar partai-partai, tokoh-tokoh, baik dari baik partai politik maupun LSM-nya, perguruan tinggi dan semua lembaga-lembaga keagamaan untuk bersatu bersama-sama bangun Indonesia ya, dan menghilangkan prasangka-prasangka buruk yang ada. Tentu saja saya harus akui bahwa pemilu yang saat ini masih seperti pemilu-pemilu sebelumnya, itu banyak diwarnai oleh kecurangan dan kelicikan dan ketidaklayakan, ketidaketisan. Tapi ya itu harus kita memang perbaiki. Kita harus berjanji bahwa ini harus kita terus perbaiki agar di pemilu-pemilu berikutnya baik di daerah maupun di pusat itu akan bisa berjalan dengan lebih berkualitas. Saya pikir kita patut optimistis lah dengan masa depan Indonesia. Itu. Baik, terima kasih Bang Ade, Bang Saiful. Ya, kita ketemu diskusi berikutnya. Masih banyak hal sebenarnya yang kita mau diskusikan, tetapi karena faktor terbatas, maka kita akhiri. Demikian wawancara kami dengan Bang Ade Armando dan Bang Saiful Huda. Biarlah masyarakat kita yang menilai, kita hanya menyajikan informasi-informasi yang bisa mengedukasi. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Thank you. Thank you, Bang. Thank you. Thank you. Maaf ya. Belum, nggak bagus soalnya.